warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Yusuf Putra dengan NIM 1930110005. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi SN1 dan SN2 pada mata kuliah Kimia Organik 1 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Efirami MSI. Baiklah, pertama kita masuk pada pengantar alkil halida. Alkil halida adalah molekul organik yang mengandung atom hidrogen yang terikat pada atom karbon hibridisasi atau sp3. Alkil halida diklasifikasikan atau dikelompokkan sebagai yang pertama ada primer, ada sekunder, dan ada tersier. Yaitu bergantung pada jumlah karbon yang terikat pada karbon dengan atom halogen. Kemudian atom halogen dalam halida sering dinamakan dengan X, simbol X. Kemudian ada klasifikasi alkil halida. Pertama itu ada CHHX. Di sini disebut dengan metil halida. Kemudian di sini ada CRHHX. Di sini disebut dengan alkil halida primer 1 kuadrat. Yang kedua ada CRRHX sekunder, alkil halida sekunder. Dan yang keempat itu ada CRRRX alkil halida tersier. H di sini adalah atom hidrogen, R adalah alkil, X adalah halogennya. Kemudian alkil halida ini dapat mengalami reaksi substitusi dengan nukleofilnya. Misalnya kita memiliki rumus RX tambah NU, maka X ini akan digantikan oleh U tambah X min. Itulah yang disebut dengan reaksi substitusi pergantian. Kemudian yang kedua, alkil halida ini mengalami reaksi eliminasi dengan basa Bronsted-Lowry. Itu misalnya kita memiliki suatu rumus atau struktur HX tambah basa, nanti eliminasi ini dari tunggal jadi rangkap, terbentuk ikatan rangkap dan menghasilkan Hb+. H di sini adalah H+ sama B basa, berarti dengan garam tambah X min. Kemudian pada SN1 dan SN2 ini ada dua buah macam pelarut. Yang pertama ada pelarut polar protik dan kedua ada pelarut polar aprotik. Satu, pelarut polar protik sering digunakan untuk melarutkan garam. Secara umum memiliki ketetapan dielektrik yang tinggi dan polaritas yang tinggi pula gitu. Kemudian ada karakteristik atau ciri-ciri pelarut polar protik, yaitu yang pertama, pelarut menunjukkan ikatan hidrogen. Yang kedua, pelarut memiliki hidrogen asam meskipun asam yang sangat lemah, misalnya etanol. Yang ketiga, pelarut melarutkan garam. Kation melalui pasangan elektron bebas dan anion melalui ikatan hidrogen. Contohnya ada air, sebagian besar alkohol, asam format, hidrogen fluorida dan amonia. Dengan tanda kutip, pelarut protik polar ini cocok untuk digunakan pada reaksi SN1. Sementara pelarut aprotik polar cocok digunakan untuk reaksi SN2. Yang kedua ada pelarut polar aprotik, yaitu pelarut yang kekurangan hidrogen asam. Akibatnya mereka bukan donor ikatan hidrogen. Pelarut ini biasanya memiliki ketetapan dielektrik dan polaritas yang sedang atau kecil. Ada karakteristik dari pelarut aprotik ini. Yang pertama itu ada pelarut yang dapat menerima ikatan hidrogen, Yang kedua ada pelarut yang tidak memiliki hidrogen atau asam. Yang ketiga ada pelarut yang dapat melarutkan garam. Dengan tanda kutip di sini, karakteristik tersebut bersifat relatif dan sangat kualitatif, dan pelarut aprotik ini cocok digunakan untuk SN
untuk reaksi SN2. Di sini ada catatan pentingnya. Untuk SN1 di sini terjadi jika alkilida tersier dan nanti akan menghasilkan dua hasil. Yang pertama menyerang dari depan dan menyerang dari belakang. Pada tahap ini terjadi dua tahap. Dengan awalan harus alkilida yang pertama itu dipluskan terlebih dahulu. Kemudian untuk SN2 di sini sebenarnya yang bisa terjadi adalah primer dan sekunder. Namun yang umumnya yang hanya pada SN2 ini ada primer, yaitu terjadi pada satu tahap diserang dari belakang. Dan untuk sekunder, alkilida sekunder ini bisa SN1 dan SN2. Itulah perbedaan antara ketiga itu. Misalnya saya memiliki contoh soal. Misalnya di sini ada CH3, ada benzen, ada Br, tambah OH-. Di sini karena di sini termasuk pada sekunder, di sini ada CH, maka ada tuh sekunder, berarti dia tuh bisa SN1 dan SN2. Maka kita cari dulu yang SN1. SN1 ini ada dua hasil, dua tahap. Pertama, kita cari dulu yang menyerang dari belakang. Berarti di sini harus dihitamkan. Di sini harus dihitamkan. Dan dari belakang. Di sini. Berarti awalnya BR-nya harus dikeluarkan dulu. Sehingga menghasilkan CH3 plus. Benar di sini. Kemudian OH ini menyerang dari belakang. Yang oleh berisi nanti hasilnya menjadi kosong. OH tambah BR-. Kemudian untuk yang kedua menyerang dari depan. Awalnya ini kosong. Awalnya juga sama, BR-nya harus dilepaskan terlebih dahulu sehingga menghasilkan CH3 berkaitan dengan benzena atau plus gitu. Sehingga OH ini menyerang dari depan berkaitan dengan ini sehingga menghasilkan ini tambah BR nih. Dan karena dia sekunder maka dia tuh bisa SN1 dan SN2. Tidak SN1, SN2 berarti langsung SN2 ini langsung gitu. Sebenarnya satu kali tahap langsung menyerang dari belakang. Berarti ini OH ini menyerang C di sini. Di sini ada C. Itu menyerang dari belakang. Sehingga ikatan antara C dan BR ini terputus, maka BR ini akan keluar. Sehingga menghasilkan CH3 berkaitan dengan benzen tambah berkaitan dengan OH tambah BR-. Karena OH ini menyerang C dari belakang sehingga ikatan C dan BR akan terputus dan BR akan keluar dari reaksi. Itulah contoh yang pertama. Nomor 2 itu ada contoh soal dari SN1. Misalnya saya memiliki CH3 CH3 tambah NH3. Di sini kan SN1 karena di sini ini adalah contoh dari SN1. Pertama di situ adalah BR-nya harus keluar dulu sehingga menghasilkan CH3 CH3 plus tambah NH3. Di NH3 ini ada pasangan elektron bebas, maka pasangan ini akan menyerang dari belakang satu dan dari depan satu. Dan ini dikeluarkan. Pertama menyerang dari belakang. Pertama menyerang dari depan dulu, dari depan. Ini hasilnya. Berarti CH3 berkaitan dengan NH plus. Karena kenapa plus? Karena satu elektron ini diberikan kepada C untuk bisa menetralkan C sehingga N ini plus. Sehingga ikatan antara H dan N ini akan diberikan kepada N agar N ini bisa stabil lagi gitu. Sehingga H ini akan keluar. Karena H ini keluar, maka dia itu akan berkaitan dengan BR. Dia tuh berkaitan dengan BR di sini. Sehingga menghasilkan CH3 NHH tambah HBr. Kemudian dari belakang dia merang C dari belakang sehingga masukkan NHH plus berkaitan dengan C CH3 karena di sini plus
maka ikatan antara H dan N ini akan diberikan kepada N untuk N agar stabil, dan H ini akan keluar. Karena H ini keluar, maka H ini akan berkaitan dengan BR, sehingga menghasilkan H, N, H berkaitan dengan C, CH3, CH3, CH3 tambah HBr. Itulah dua hasil dari SN1. Kemudian soal yang nomor 3, ini adalah contoh dari SN2. Nah, saya memiliki CH3, CHBrH. Karena dia itu memiliki 2H, maka disebut dengan primer. Primer. Karena dia itu kalau primer, karena itu memiliki H2. Nah, berarti dia itu NaOH sini, OH di sini langsung menyerang C dari belakang, sehingga ikatan antara Br dengan sini kan terputus, Br kan keluar. Karena Br berada pada atas, maka OH ini masuk. Maaf, karena Br ini berada pada di bawah, maka OH ini masuk dari atas, karena berkebalikan, kalau atas bawah, kalau kiri kanan gitu. Maka OH di sini akan berkaitan dengan C. COH CH3 HH tambah Na plus, karena sini antara ikatan Na dengan OH terputus karena OH ini menyerang ini, maka di sini ada NH plus, dan ini ada Br-nya, Br ini keluar, Br min. Maka ini bisa bergabung gitu, menghasilkan suatu garam, menghasilkan CH3 COH HH tambah NaBr. Itulah contoh dari yang pertama, ada SN1 dan SN2. Ini disebut dengan alkilhida sekunder, di sini disebut dengan alkilhida tersier karena tidak ada memiliki H di sini, dan kemudian di sini ada alkilhida primer. Di sini SN1 SN2, ini SN1 dan ini SN2. Nah, itulah mungkin penjelasan materi tentang SN1 dan SN2 yang mungkin dapat saya sampaikan gitu. Nah, baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.